Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Oke, di video kali ini saya akan membagikan tips dan trik bagaimana cara menggiringkan merpati balap. Ini banyak teman-teman pemula yang belum paham ya, padahal saya sudah buat videonya. Ya, langkah-langkahnya seperti apa saja, ikuti terus video saya. Yang baru hadir, monggo di subscribe. Yang sudah subscribe, terima kasih. Yuk kita langsung saja ke videonya. Oke teman-teman, ini saya ada contoh merpati yang sudah giring ya teman-teman. Jadi ini banyak di kolom komentar itu pertanyaan tentang bagaimana menggiringkan merpati. Sebetulnya mudah teman-teman kalau kita tahu caranya. Cuman kalau untuk pemula memang agak susah ya. Ini saya ada dua contoh merpati yang sedang giring. Kita lihat contohnya nih. Teman-teman bisa lihat tuh. Ini juga pernah saya buat videonya, itu belum giring ya teman-teman. Jadi proses. Jadi yang membuat semakin giring keras itu merpati ketika dia sedang bertelur teman-teman. Jadi semakin banyak mengetahui telur si merpati giring semakin ganas dan sadis seperti ini tuh. Tapi untuk yang pemula pasti belum tahu caranya biar merpati bisa giring seperti ini tuh. Teman-teman bisa lihat giringnya. Ini merpati giringnya kenceng semua. Apalagi kalau kita panaskan. Kita coba yang ini ya. Ada lagi. Ini saya kasih contoh dulu buat teman-teman, biar teman-teman paham. Nah, ini ada lagi yang sedang giring ya. Nih, kalau teman-teman pemula itu pasti susah menggiringkan seperti ini. Nih, ini ada giring. Ini giringnya sangat keras teman-teman tuh. Karena ini satu udah memiliki anak, kedua juga ini sudah banyak mengetahui telur. Jadi kalau teman-teman yang burungnya belum mengetahui telur itu giringnya nggak bakal bisa seperti ini. Kita coba panasin ya. Kita cari merpati yang ngeblekur. Nah, di sini ada. Aduh, nggak mau. Kita coba mana ya? Oh, ini. Nah teman-teman, caranya seperti ini ya. Kita panasin betinanya. Nih, biarkan jantannya suruh melihat. Nah, setelah naik begini teman-teman bisa dilepas ininya. Tuh, seperti itu teman-teman. Jadi giringnya semakin ganas ya teman-teman. Oke, kita langsung ke bagaimana cara menggiringkan merpati biar merpati teman-teman giringnya seperti ini. Ini semuanya kayak gini ya teman-teman.
Jadi nggak ada istilah giringnya kendor. Oke, yang pertama itu yang wajib teman-teman tahu. Kedua merpati harus dewasa. Ini udah cukup dewasa. Kalau merpatinya piyik itu susah teman-teman. Jadi butuh proses nih kayak ini. Ini masih piyik teman-teman. Tuh, jadi ini nggak bisa. Oh ya ada nih. Ini ada pijikan teman-teman. Tuh, ini udah jodoh. Cuman giringnya seperti ini teman-teman. Tuh, teman-teman bisa lihat. Jadi ini udah jodoh ya. Tuh, teman-teman lihat. Kalau teman-teman punya merpati seperti ini, jangan khawatir teman-teman. Nanti itu bertambahnya usia dan giringan merpati, nanti teman-teman bisa lihat ya. Nanti ini bakalan giring seperti ini teman-teman. Jadi ini giringnya nih seperti ini teman-teman. Ini sayapnya juga. Ini baru lepas 4 teman-teman. Ini satu sarang ya teman-teman. Tuh. Jadi biarpun dipanaskan tetap teman-teman tuh. Dia jalannya males tuh. 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 Jadi ini tuh teman-teman. Kalau merpatinya belum dewasa, belum cukup umur, itu nggak bisa giring keras teman-teman, susah. Tapi ada sebagian merpati yang bisa, itu tergantung dari karakter merpatinya. Minimal kalau teman-teman mau giring keras seperti ini itu 3 kali giringan teman-teman. Oke, tadi yang pertama ya. Jadi yang pertama itu usianya harus dewasa. Dan juga udah pernah bertelur. Kalau ini belum pernah bertelur, terus juga baru jodoh teman-teman. Jadi lihat giringnya juga tuh. Dia bahkan kadang nggak peduli. Jadi udah paham ya teman-teman. Ini bagi yang pemula ya. Kadang pemula itu kalau masih piyik dia terburu-buru ingin giringnya keras. Itu susah. Jadi setiap merpati memiliki karakter beda-beda. Dan masing-masing merpati mempunyai giringnya beda-beda. Oke, itu jadi yang pertama itu harus merpatinya usia yang dewasa. Nah, yang kedua itu kita harus merpatinya sudah jodoh teman-teman. Jadi merpatinya sudah jodoh, baru kita bisa giringkan. Nah, langkahnya seperti apa? Yang pertama teman-teman, kita mulai dari hari Minggu. Anggap hari Minggu. Teman-teman kedua merpatinya itu dimandikan. Untuk hari Minggu, teman-teman kedua merpatinya dimandikan. Terus teman-teman jemur seperti ini. Tuh dimandikan, setelah kering, teman-teman bisa dilepas selama 1-2 jam. Jadi dilepas sebentar, kemudian setelah itu 1-2 jam teman-teman tangkap kembali, kemudian masukkan ke dalam kandang atau kandang seperti ini teman-teman. Jadi biarkan berduaan merpatinya diam di kandang seperti ini sampai sore. Kalau teman-teman punya gupon, teman-teman bisa dimasukkan ke gupon. Setelah sore harinya jangan lupa teman-teman dikasih makan sama minum. Itu yang pertama. Yang kedua hari Senin ya teman-teman. Teman-teman harus wajib ini teman-teman. Jadi menjemurnya. Jadi merpati ketika hari Senin tanpa dimandikan ya teman-teman. Jadi ketika hari Senin teman-teman cukup membasahi bagian kaki, karena biasanya kalau di dalam gupon kaki merpatinya itu kotor teman-teman. Jadi teman-teman perlu dicuci sedikit aja teman-teman. Jadi bagian kakinya dibersihkan sama bagian dada. Terus juga ekor biasanya ada kotorannya, yang kotor-kotor dibersihkan. Terus teman-teman dijemur di sini. Jadi dijemurnya itu dari jam 8 sampai kurang lebih jam 10. Setelah proses penjemuran, teman-teman masukkan lagi ke dalam kandang. Terus kasih makan dan minum. Nah, kasih makan dan minumnya itu nggak perlu banyak-banyak, secukupnya saja. Setelah makan dan minum, teman-teman tinggal masukkan ke dalam kupon. Bagi teman-teman yang nggak punya kupon, teman-teman bisa simpan di dalam kardus atau kotak buah, apa saja teman-teman. Yang penting tempatnya rapat. Nah, sore harinya teman-teman bisa keluarkan lagi.
lakukan seperti itu teman-teman sampai hari Rabu. Jadi hari Rabu biasanya merpati mulai angkat giringan teman-teman. Jadi mulai ngejar-ngejar si betina. Nah, setelah hari Rabu, hari Kamisnya teman-teman itu bisa dimainkan teman-teman. Jadi tetap walaupun sudah giring, teman-teman harus menjemurnya. Cuman ketika menjemur itu jangan dilakukan seperti hari Senin. Jadi teman-teman ketika merpati giring, usahakan menjemurnya itu durasi jemurnya dikurangi teman-teman. Jadi paling lama itu 1 jam atau setengah jaman, 30 menit. Karena ketika merpati sedang giring, kalau kita kelamaan ngejemur, nanti merpatinya bisa kekeringan teman-teman. Yang ada bukannya giring, jadi malah dia bermales-malesan. Jadi cukup 30 menit atau sampai 1 jam. Terus teman-teman siangnya bisa dimainkan. Nah, ingat teman-teman, ketika teman-teman mau memainkan merpati hari Kamis ya khususnya, itu merpatinya dilarang kawin dan nggak boleh kawin teman-teman. Usahakan jangan kawin. Kalau hari Senin, Selasa, Rabu itu harus kawin dan wajib kawin. Tapi ketika teman-teman mau memainkannya itu nggak boleh kawin. Itu poin yang paling penting teman-teman. Hari Jumatnya teman-teman lakukan seperti hari Kamis. Hari Sabtunya teman-teman lakukan seperti hari Kamis juga. Hari Minggunya pun tetap sama. Hari Minggu biasanya itu merpati si betinanya itu membawa telur teman-teman. Jadi giringnya seperti kayak gini nantinya. Jadi ketika merpatinya sedang ngandungnya istilahnya teman-teman, jadi merpati itu semakin giringnya semakin kenceng. Nah, biasanya ketika Senin pagi itu atau Minggu sore merpatinya bertelur. Biarkan merpatinya bertelur dan menganggremi telurnya teman-teman selama 1 minggu. Jangan diambil. Biarkan mengeram telur selama 1 minggu. Setelah 1 minggu teman-teman bisa ambil telurnya. Saya pernah buat videonya cara mengambil atau mencabut telur merpati. Nyabutnya itu harus malam hari teman-teman. Setelah diambil pencabutan telur, teman-teman lakukan metode yang sama ya teman-teman, yang saya bahas di awal. Oke, semoga teman-teman paham ya dengan apa yang saya ceritakan tadi dari awal hingga akhir. Begitulah cara proses menggiringkan merpati agar merpatinya giring keras seperti ini teman-teman. Jadi semakin merpati itu tahu telur semakin bagus teman-teman. Jadi teman-teman yang punya merpati giringnya kurang jos atau kurang giring seperti yang tadi, gak usah takut teman-teman, itu wajar normal. Minimal merpati mau giring keras 3 giringan teman-teman. Jadi 3 teloran, 3 kali nganggrem baru merpatinya bisa seperti ini. Jadi kalau baru pertama ya wajar itu, nggak apa-apa teman-teman. Oke, saya cukup. Semoga teman-teman mengerti dengan apa yang saya jelaskan. Kalau teman-teman belum mengerti, silakan teman-teman komentar di bawah. Dan jangan lupa kalau video ini bermanfaat, teman-teman bisa share ke teman-teman sosial media kalian. Yang belum subscribe, monggo di-subscribe. Yang sudah subscribe, terima kasih. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.